warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wulansari dari SMK Albastomi Loceret. Dan hari ini pada tanggal 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan asal LPTK Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Biologi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Cak? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Saya absen dulu. Kelas 10 MPR. Ahmad Romi. Adinda. Ahmad Dhani. Ahmad Sahrul. Arina. Asoka Dwi. Caca. Desi Putri. Devi. Dewi. Dila. Elbasa. Hadir. Eva. Zika. Yudi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi hari ini masih sama tetap dengan materi minggu lalu, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, tapi sebelum kita ke materi, karena ini siang, Ibu mau ngadain permainan dulu supaya kalian konsentrasi ya, supaya tidak ngantuk. Nah, permainannya cukup mudah, yaitu satu kelompok. Nanti kalian ambil ini, ya, kalian ambil kertasnya ini. Nah, jangan ada yang nengok. Ayo, nah. Kamu lihat apa yang temenmu itu? Ini aktivitas sehari-hari. Ini aktivitas sehari-hari. Oh kita, gimana ya? Ayo Pak. Cuci baju. Ganti baju. Salah. Jawabannya ada yang bisa jawab. Buka buku. Buka buku. Membuka buku. Baca buku. Iya, membaca. Lucu dong, kok lucu. Itu. Ayo, 1, 2, 3.
yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan ekosistem sama hubungan timbal balik. Nah, manfaat kita mempelajari materi ini, manfaatnya adalah supaya kita mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya akan menumbuhkan kepedulian kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini dan di masa depan. Nah, makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan makhluk hidup lain untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, kemudian setelah itu kira-kira tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari sebagai berikut. Melalui pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan mengenai ekosistem serta komponen ekosistem. Kemudian melalui pengamatan dan studi literatur, peserta didik mampu membedakan hubungan makhluk hidup dan lingkungan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer menurut bahasa masing-masing. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Sekarang, kira-kira dari gambar ini gambar apa ya? Sawah. TV. Oke. Kalau kalian pernah mengamati sawah, di dalam sawah itu ada apa saja kira-kira? Padi, tanah, di sawah itu banyak sekali ada komponen. Komponen ekosistem itu ada berapa? Ada 2. Komponen apa saja? Abiotik dan biotik. Nah, sekarang yang kedua, berdasarkan pengalaman kalian mengamati alam sekitar, kira-kira adakah menemukan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem? Ada nggak kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan antara ekosistem? Ada. Iya, ada. Contohnya apa? Ada yang tahu? Oke. Nanti kita simak video yang akan Ibu sajikan ini ya. Silakan kalian simak video ini. Tapi sebelum kalian simak video, silakan kalian kerjakan pretest yang Ibu kirimkan di grup tadi ya, untuk menguji pengetahuan awal kalian tentang ekosistem ini. Coba kalian kerjakan yang sudah saya kirimkan di grup. Yang nggak bawa HP nanti bisa joinan sama temennya. Ya, yang baru saya kirimkan tadi. Mengerjakan pretest, silakan kalian simak video yang akan Ibu sajikan ini. Kalian simak dan buku catatannya silakan dikeluarkan dulu. Buku catatan kalian masing-masing. Ya, jangan lupa bukunya. Makasih ya saya. Kalian simak video yang akan Ibu tampilkan ini.
Dan kalian catat poin-poin yang penting. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita bisa letak ekosistem di hierarki kehidupan. Kita mulai dari komponen ekosistem yang terkecil, yaitu organisme atau individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup, misalnya seekor rusa. Seekor rusa dalam pada video ini merupakan satu organisme atau individu. Tetap kita mengabaikan apapun yang terlihat pada video kecuali seekor rusa tersebut. Kemudian naik ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu populasi. Seekor rusa yang tadi berkumpul dengan rusa-rusa yang lain membentuk populasi rusa, sehingga populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Perlu diingat bahwa populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis. Jadi jika ada kumpulan hewan lain dalam kumpulan rusa tersebut, namanya tidak lagi populasi. Nah, ini terakhir persaingan yang terjadi pada dua populasi yang menempati habitat dan usia yang sama. Biasanya mereka memiliki makanan yang sama, misalnya antara macan, tutul, dan hiena. Interaksi berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan bentuk interaksi antara individu dan populasi, di mana populasi yang satu dimangsa oleh populasi yang lain. Ini berarti interaksi antara predator dan mangsa. Misalnya terjadi antara rusa dan macan tutul. Macan tutul adalah predator dan rusa merupakan mangsanya. Yang terakhir adalah simbiosis. Simbiosis adanya ikan batu, anemon mendapatkan keuntungan terhindar dari alga, invertebrata, dan ikan-ikan lain yang tidak membahayakannya. Sementara itu, ikan batu selain mendapatkan makanan, ia juga mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan yang satu lagi tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dengan keberadaan anggrek tersebut. Simbiosis yang terakhir adalah parasitisme, di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lain dirugikan. Contohnya simbiosis adalah dari komponen abiotik ataupun lingkungan. Komponen abiotik mencakup seluruh benda-benda yang tak hidup, misalnya air, tanah, udara, bebatuan, dan lain sebagainya. Komponen abiotik ini dapat menunjang kehidupan dari komponen biotik, dan keduanya berinteraksi dengan melakukan hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan maupun merugikan satu sama lain. Setelah kita mempelajari komponen ekosistem, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari ekosistem alami adalah tingkat keanekaragaman tujuan untuk mensejahterakan kehidupannya. Oleh karena itu, ekosistem ini dapat dicirikan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang rendah karena jenis dan jumlah hewan atau tumbuhan yang ada di dalam ekosistem tersebut telah diatur oleh manusia yang membuat ekosistem itu. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kolam. Komponen ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Kira-kira dari video pembelajaran tadi, ekosistem itu apa? Yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, hubungan timbal balik apa? Antara makhluk hidup dan lingkungan. Oke. Sekarang yang saya tunjuk
Silakan jawab pertanyaan saya ya. Ahmad Sahrul. Nurul Aziza. Nurul Aziza. Oke. Ekosistem ada berapa macam, Mbak? 2. Apa saja? Ekosistem alami dan buatan. Iya, contohnya? Contoh ekosistem alami apa? Danau, Danau. Kalau buatan? sawah, Sawah. Oke. Berikutnya Hafid. Muhammad Hafid. Contoh dari simbiosis mutualisme. Burung jalak dengan kerbau. Burung jalak dengan kerbau. Kenapa kok disebut mutualisme? Karena saling menguntungkan. Iya, kerbaunya diuntungkan karena apa? Burung jalak memakan kutu yang ada di badan kerbau Oh, dan burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau. ya, oke. Terus Ilham Mahfuz, Irfan, Asoka. Contoh dari simbiosis parasitisme. Kutu, Kutu dengan anjing, anjing. Oke. Nah, contoh dari simbiosis komensalisme. anggrek dengan pohon mangga, Oke, anggrek dengan pohon. Contoh dari predasi itu apa? Ayo, predasi ada yang tahu? Predasi itu apa? rusa dan macam Rusa dengan yang keras. rusa dan Iya, rusa dengan macan tutul. Berarti itu hubungan apa kalau predasi? Hubungan saling yang satu, iya, satu dimangsa. Predator memangsa buruannya. Yang bertindak sebagai predator itu rusa apa macan tutul? Macan. Iya, macan. Jadi tadi ada hubungan netralisme dan predasi sama apa lagi? Kompetisi. Coba kita simak video berikutnya. Kalian amati ya. Terus nyatet. Seiring berjalannya waktu, hutan di Indonesia menjadi hutan yang paling berangsur di dunia. Hal ini disebabkan salah satunya karena sering terjadi penebangan secara liar. Hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang ada di bumi. Pada saat hutan bervariasi, maka akan dapat menyebabkan berbagai macam bencana, baik itu pertama, angin, kurang dia kekayaan pluralisme dunia yang sebenarnya. Nah, kita fokus apa aja sih tentang kerusakan hutan? Hilangnya kesuburan tanah. Ketika hutan dibakar pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Juga, nutrisi dalam tanah juga mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menghapus sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan. Turunnya sumber daya air. Pohon sangat
sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon menyerap air yang kemudian dialirkan ke daun dan kemudian menguap serta dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanam menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Meskipun hutan hujan tropis hanya 1,5% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan yang sangat besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menusuk setiap hari karena mereka cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun, ketika hutan dipenuhi tinggi, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air mengenang dan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Global warming. Pohon berperan dalam menyeimbangkan dioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, dan protein yang dibentuk pohon. Dalam biologi, proses ini biasa disebut sebagai fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan hempasnya karbon dioksida di dalamnya dan tingginya kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer akan berdampak pada pemanasan global. Kemiskinan bisa terjadi, makanya itu jaga kesehatan, jangan dan bagi kita semua teruskanlah usaha menjaga itu dengan sebaik-baiknya dan juga kita tak waspada terhadap orang-orang yang mau merusaknya jika apabila terjadi kerusakan di hutan kita itu. Terima kasih sudah menonton. Dampak ultragradiasi Itu apa saja? hilangnya kesuburan tanah, terus turunnya sumber daya air, punyanya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir, gelombang warming. Oke. Nah, kira-kira itu silakan kalian bentuk kelompok masing-masing 4 atau 5 anggota ya, anggota kelompoknya. Nah, atau ini dibentuk saja untuk kelompoknya. Silakan kalian buat kelompok masing-masing. Kita akan mengadakan diskusi kelompok. Sudah ke tempat kelompoknya masing-masing, Ibu akan berikan LKPD-nya alias lembar kerja yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, ini tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nih, saya kasih LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan. Misalkan kalian ambil salah satu objek di lingkungan kita, misalkan sawah, kebun ataupun sungai, sembarang, serah kalian. Nah, kalian isi di dalam kolom itu kira-kira apa saja yang kalian amati itu terdapat apa saja, ya? Silakan kalian diskusikan.
Misalkan apa yang kamu amati? Di sini gitu. Ya di lingkungan kamu itu yang kamu amati apa? Kalian bayangin. Manusia. Ya maksudnya kayak apa? Sungai atau danau. Nah, misalkan kalau sungai, tulis sini sungai. Objek yang kamu di sini sungai. Objeknya misalkan ikan. Objeknya yang kamu temukan nomor 1 ikan. Nah, itu bisa. Nah, ikan itu masuk. Kalau sudah selesai, silakan maju presentasi. Ya, pokoknya siapa yang sudah siap maju presentasi? Ya, maju presentasi. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang pengamatan objek yang ditemukan komponen ekosistem. 1. Sungai. Objek yang ditemukan di sungai adalah air. Komponen ekosistem adalah biotik. 2. Ikan. Makhluk hidup dan lingkungan saling membutuhkan. Jadi kita harus saling menjaga kelestarian alam atau hutan agar tetap subur. Terima kasih. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Takut. Hubungan interaksi yang terjadi apa? Simbiosis sama parasitisme yang tidak membutuhkan. Oke, sudah. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ibadah. Ya, tidak apa-apa. Oke, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yaitu pengamatan objek yang ditemukan. Objek yang kita amati adalah parkiran. 1. Pohon komponen biotik.
selokan, komponen abiotik burung, komponen biotik manusia, komponen biotik. Analisis data, uraikan apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup agar bisa bertahan hidup, tempat untuk hidup, makanan dan minuman. 2. Bagaimana organisme tersebut memperoleh energi dari panas matahari, makanan dan minuman. Baik, dari presentasi tadi kalian sudah mengerjakan LAPD-nya. Kira-kira dari apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari pekerjaan kalian? Coba kesimpulan dari Asuka apa? Kelompoknya Asuka? Kita harus menjaga lingkungan agar dapat menjaga kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya. Berdiri mas, ya kelas. Berdiri ya kelas. Kita harus menjaga lingkungan agar dapat menjaga kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya. Iya. Ada lagi kelompoknya Adunda? Kita bisa mengamati dan mempelajari berbagai makhluk hidup di sekitar kita. Iya, kita bisa mempelajari berbagai makhluk hidup di sekitar kita. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi refleksi satu-satu, refleksi dan juga post-test untuk pengetahuan kalian. Setelah mengerjakan ini, kalian kerjakan post-test dan refleksi diri ya. Kalau saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan, saya beri. Sudah, silakan dikumpulkan. Yang post-test sama refleksinya silakan dikumpulkan. Kita sudah mempelajari materi ini, makhluk hidup dan lingkungan. Minggu depan kita masih akan mempelajari materi yang sama berkaitan karena materi ini masih banyak sekali. Nah, kalau sudah, silakan nanti kalian siap-siap untuk pulang. Dan ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Oke, silakan. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam